Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati kami sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, berkat-berkat rohani dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, tentu dengan penuh kelemahan ini. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus yang berkuasa bagi hamba-Mu yang menyampaikan dan juga kami semuanya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami mau serahkan Bapa, dan kami juga berdoa memohon Roh Kudus bekerja seluas-luasnya untuk kami boleh menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan mengambil tema di dalam renungan firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu karena Yesus hidup, maka hidup kita bermakna. Mari Bapak Ibu kita membuka dan membaca Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, dan kita akan membaca bersama. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat dan berbahagia ialah kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun-tahun pandemi ini banyak di antara kita menjadi tahun yang penuh dengan tangisan. Tangisan karena orang terkasih pergi dari kehidupan kita. Tangisan karena masa pandemi ini mengubah kehidupan perekonomian kita. Tangisan kita tidak bisa lagi secara bebas melaksanakan ibadah. Harus online di rumah masing-masing dan kita bosan, kita rindu untuk bertemu secara langsung begitu ya. Menangis mungkin ada di antara kita hari ini karena kita setiap bulan itu menabung di dalam asuransi untuk investasi demi masa depan. Tetapi ketika jatuh tempo mendapatkan hak kita, asuransi tersebut justru kolab. Padahal kita sudah berencana untuk pendidikan anak kita, kuliah anak kita, biaya masa depan, dan lain sebagainya. Tangisan bagaimana di masa pandemi ini justru
teroris tetap melancarkan aksinya dengan aksi pengeboman, penembakan. Bahkan dari berita-berita yang kita tahu, ujaran kebencian dan radikalisme sebagai bibit terorisme itu justru sudah diajarkan sejak kecil, sudah diajarkan sejak PAUD atau pendidikan anak usia dini. Dan hal ini bisa membuat kita menangis sedih. Masa depan apa yang akan terjadi pada diri kita kelak? Apa yang akan terjadi pada anak cucu kita kelak? Kita menangis. Karena acap kali kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kita menangis karena kita tidak berdaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini juga menyatakan adanya tangisan, adanya air mata kepedihan yang keluar. Dan di dalam firman Tuhan yang kita baca, misalnya di ayat yang ke-13 dan 15, di situ ada kata, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Atau juga di dalam bahasa lain, "Hai perempuan, mengapa engkau menangis?" 2 kali diucapkan. Yang pertama diucapkan oleh malaikat, dan yang kedua diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa engkau menangis? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, namun kemudian Maria yang menangis itu berhenti menangis. Setelah suara Yesus yang lembut itu didengar oleh Maria. Waktu Yesus memanggil Maria, Maria kenal suara itu dengan panggilan yang khas dari Tuhan Yesus. Tuhan mengenal arti tangisan Maria. Sehingga ada lagunya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Iya, panggilan Yesus kepada Maria. Karena Tuhan mengerti. Tuhan mengerti siapa dombanya. Dan dombanya mengenal dia. Seperti di dalam Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia, yaitu gembala domba itu, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara, hari ini di dalam Paskah ini kita belajar bahwa peristiwa Paskah itu adalah peristiwa sejarah Yesus yang bangkit untuk memberi makna dalam sejarah kehidupan para murid secara pribadi. Makna apa saja yang kita bisa dapatkan di peristiwa Paskah ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paskah adalah penegasan bahwa Yesus mengenal kita secara pribadi. Paskah adalah penegasan bahwa Yesus mengenal kita secara pribadi. Saudara-saudara, di tengah tangisan pergumulan Maria Magdalena, Yesus memanggil nama Maria. Maria Magdalena ialah seorang perempuan yang ditolong oleh Yesus. Ketika Yesus itu mengusir 7 iblis daripadanya. Di dalam Lukas 8 ayat 2. Nama Magdalena memang kemungkinan besar menyatakan kalau beliau itu berasal dari Magdala, kota di sebelah barat daya laut Galilea, ya. Nah, Maria Magdalena ini selalu dikaitkan dengan seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa begitu ya, yang mencuci kaki Yesus. Nah, sebenarnya sih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan tidak ada dasar yang alkitabiah untuk itu ya. Memang si kota Magdala itu mempunyai reputasi sebagai tempat pelacuran. Nah, informasi ini memang ditambah karena ada narasi Lukas yang menyebut bahwa Maria Magdalena itu dikisahkan setelah begitu ya ada seorang perempuan berdosa yang membasuh kaki Yesus. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini sih intinya bahwa Maria Magdalena itu dulu
pernah dirasuk iblis. Dulu pernah gila. Dulu menjadi orang yang terbuang. Dulu menjadi orang yang tidak diperhitungkan, tetapi Yesus membuat Maria Magdalena itu pulih. Yesus mengasihi Maria Magdalena. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus itu sangat mengenal murid-muridnya. Di dalam hal ini Maria Magdalena. Yesus bisa mengenal kita secara pribadi. Maka ketika Yesus bertindak kepada murid-muridnya, pasti selaku pribadi, Bapak Ibu. Dan tidak secara umum dia melakukan satu tindakan kepada murid-muridnya. Maka acap kali perlakuan Yesus kepada orang per orang itu begitu unik, begitu pribadi. Dan kadang-kadang tidak bisa disamaratakan. Sehingga pengalaman kerohanian seseorang juga nggak bisa disamaratakan. Tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Yesus mendekati murid-muridnya, itu sangat berbeda. Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut juga sebagai anak-anak guru. Yesus banyak mengajarkan hal-hal kasih kepada Yohanes, karena itu yang dibutuhkan oleh Yohanes. Dan kemudian kita tahu, Yohanes begitu berkembang dengan begitu luar biasa perihal kasih ini. Kalau kita melihat tulisan-tulisan Yohanes, kita banyak melihat tulisan tentang kasih. Padahal dia sebelumnya adalah anak-anak guru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat Petrus lain lagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Petrus adalah murid Tuhan yang perlu dengan pengalaman iman. Perlu. Maka kita melihat bagaimana Petrus yang ingin bisa berjalan di atas air. Dan Tuhan memberikan itu kepada Petrus. Bahkan sampai pada akhirnya kita juga tahu bagaimana perlakuan pribadi kepada Petrus. Yaitu pada saat Petrus itu menyangkali Tuhan Yesus. Yesus kemudian memberi pengalaman iman yang lain. Yaitu apa? Dengan Yesus itu bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu menjadi satu pemulihan yang luar biasa bagi Petrus. Beda juga dengan Thomas, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Thomas si peragu itu ketika mendekati Tuhan selalu minta bukti, Bapak Ibu. Makanya Thomas adalah sosok murid Tuhan yang mengatakan, kalau aku tidak melihat sendiri Yesus, tidak mencucukkan jariku di luka Tuhan Yesus, aku sekali-sekali tidak akan percaya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang, hadir kepada Thomas, dan mempersilahkan apa yang dimaui oleh Thomas. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus itu adalah sosok Tuhan sebagai gembala yang mengenal dombanya, tahu kebutuhan dombanya. Dan hari ini Yesus menghampiri Maria, mendatangi Maria dan menyapa Maria yang sudah penuh dengan tangisan dan emosi, yang menangis di makam Yesus. Yesus datangi dan menyapa. Itulah Yesus kita. Dia mengenal kita secara pribadi. Saudara-saudara, kenapa hal ini penting? Yesus mengenal kita secara pribadi, apa kepentingannya? Karena kepentingannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini berbeda dengan dunia yang mengenal kita. Bagaimana kalau dunia mengenal kita? Kalau dunia mengenal kita, pasti itu dunia mengenal karena atribut yang tersemat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau Yesus itu mengenal kita tanpa atribut-atribut yang disematkan kepada kita. Betul-betul murni keberadaan kita. Dan kalau kita melihat Alkitab, nama bagi budaya Yahudi juga menyangkut keberadaan diri. Sekali lagi, bagaimana dunia mengenal kita? Dunia mengenal kita karena kita itu menonjol, Bapak Ibu ya. Menonjol karena Anda kuat. Menonjol karena Anda berbakat. Menonjol karena Anda punya banyak predikat. Menonjol karena penampilan Anda sungguh memikat. Menonjol karena prestasi Anda hebat. Menonjol karena Anda punya kedudukan yang terhormat. Menonjol karena banyak media massa memuat Anda. Semakin banyak unsur-unsur tadi yang membungkus Anda,
maka Anda akan semakin dikenal di dunia ini. Intinya, kita itu akan dikenal oleh dunia ini jika kita terkenal. Tapi jika bungkus itu tidak ada lagi, Bapak Ibu, maka sebenarnya bagi dunia ini Anda itu, kita semuanya, saya, tidak akan menjadi siapa-siapa lagi. Maka ketika atribut itu dilepas di dalam diri kita, dunia tidak akan mau mengenal kita secara pribadi. Sehingga tidak heran Bapak Ibu ada orang itu yang takut pensiun begitu ya. Takut berhenti bekerja. Karena apa? Ketika sudah dewasa, kita sudah mendapatkan kehormatan, kita sudah mendapatkan respek dari orang lain. Ketika atribut itu dilepas pada saat kita pensiun, banyak orang menjadi takut. Karena takut, kenapa? Karena orang lain nanti tidak hormat. Karena orang lain nanti tidak takut lagi kepadanya. Karena orang lain nanti tidak memandang dia. Sehingga terjadilah post-power syndrome. Bersyukur Bapak Ibu, di dalam Paskah ini, Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu mengenal kita tanpa perlu atribut yang tersemat di dalam hidup kita. Karena Dia mau mengenal kita secara pribadi. Bahkan Dia mengenal kita sampai kekekalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kriteria siapa yang bisa masuk di dalam kerajaan yang kekal? Atribut-atribut yang kita punya, yang sudah disebutkan tadi, itu yang membawa kita masuk ke dalam kekekalan? Tidak. Kriteria bagaimana kita bisa masuk di dalam kekekalan kerajaan Tuhan yang kekal, yang indah itu adalah ketika Tuhan berkata, "Aku mengenal kamu." Nama kita dikenalnya. Nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Bukankah itu menjadi sesuatu yang indah, bukan? Itu yang pertama. Paskah adalah penegasan bahwa Yesus itu mengenal kita secara pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Paskah atau kebangkitan Yesus itu adalah deklarasi atau pernyataan Tuhan bahwa Tuhan itu menghargai kita. Paskah itu adalah deklarasi bahwa Tuhan itu menghargai kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dipanggil nama itu berarti dihargai, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jika Anda adalah nasabah prioritas di suatu bank, maka yang dipanggil adalah nama Anda ya. Siapa misalnya Anda punya nama dan Anda adalah nasabah prioritas, pasti nama Anda yang dipanggil, bahkan diantar ya. Diantar oleh petugas bank dan sebagainya. Anda sangat dihargai. Tapi kalau Anda itu nasabah biasa, maka apa panggilan kita? Jelas, antrian nomor. Betul ya? Jadi pada saat kita datang ke bank begitu kan, kalau kita bukan nasabah prioritas adalah, tolong Pak, ambil nomor antrian. Nah nanti nomor itulah yang disebutkan untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah di dalam sejarah kita ya ada satu tokoh bernama Hitler. Hitler itu adalah satu pemimpin yang kejam ya, terutama bagi orang-orang Yahudi. Dia menyebut tawanannya, yaitu orang-orang Yahudi itu dengan angka-angka. Kenapa? Karena orang itu tidak dianggap. Dan karena dianggap angka, maka Hitler itu tidak menghargai mereka dan bertindak semuanya sendiri terhadap para tawanan. Sungguh kejam. Tapi Hitler benar. Sebenarnya kalau kita mau jujur, bahkan di zaman ini pun kita sebagai manusia itu menghargai kita hanya berdasarkan angka. Benar? Manusia itu menghargai kita dengan angka. Berapa digit angka saham yang kamu punya? Berapa digit penghasilan yang kamu hasilkan? Pendapatan yang kamu hasilkan berapa?
Berapa angka proyek yang kamu dapatkan? Kalau nilai digit Anda semakin besar dan sangat besar, siapa berani memandang rendah Anda? Kita akan punya daya tawar jika angka kita tinggi. Bukankah demikian? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di zaman akhir ini, dunia ini menghargai kita seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Yaitu, bagaimana diceritakan pengikut iblis, itu adalah angka seorang manusia. Tanpa angka yang didapatkannya, tanpa angka yang disematkan di dahinya, ia tidak bisa menjual. Tanpa angka, orang tidak bisa hidup. Katanya demikian ya. Tanpa angka, orang tidak akan dipandang oleh orang lain. Dan uniknya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang tanpa angka, itu justru adalah kumpulan orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi mereka yang di dahinya ada angka, itu justru adalah kumpulan orang-orang yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Kita bisa membaca Wahyu 13 ayat 18. Dikatakan demikian, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang, lihat, manusia. Dan bilangannya ialah 666. Iblis menaruh angka di dahi mereka. Tetapi beda dengan Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit itu menyapa kita secara pribadi. Bukan karena angka yang kita punya. Tetapi karena kita ini adalah anaknya. Sebab di hadapan Tuhan kita ini sebenarnya nggak ada angkanya sama sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita ini 0 angkanya. Bahkan minus. Kita itu hutang di hadapan Tuhan. Tetapi semuanya itu telah lunas. Dibayar oleh Yesus di kayu salib. Yang kita rayakan kemarin. Pada saat Jumat Agung. Kita telah dibayar lunas oleh Tuhan. Sehingga penilaian Tuhan didasarkan bahwa Dia mengasihi kita. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Anak-anak Bapa di surga. Dan janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jangan kecil hati jika manusia itu menilaimu dengan angka. Tetapi engkau dihargai oleh Bapa Sang Pemelihara. Paskah atau kebangkitan Yesus ini adalah pernyataan bahwa Yesus menghargai kita. Yesus menganggap Maria Magdalena. Anda dan saya berharga. Penting bagi Tuhan. Anda berharga. Dan itu berarti tidak tergantikan. Yesus rela mati karena tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan engkau di dalam pikiran Yesus. Maka hanya Yesus saja yang bisa menggantikan engkau. Oleh sebab itu, mari kita jangan menganggap diri kita tidak penting. Kita jangan menganggap bahwa orang lain itu sedemikian penting sekali sehingga kita bersandar kepada kehebatan apa yang dipunyai oleh orang lain. Tetapi Paskah sekali lagi itu berbicara Kristus yang bangkit. Itu rindu berelasi untuk memulihkan kita. Karena Dia menghargai kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Paskah adalah penegasan bahwa Yesus menganggap kita penting untuk menjalankan misinya.
Paskah adalah penegasan bahwa Yesus itu menganggap kita penting untuk menjalankan misinya. Di ayat 17 dan 18 di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang Yahudi, wanita itu tidak penting. Wanita itu tidak dianggap, kesaksiannya itu tidak dipergunakan, tidak dihargai. Tetapi di sini Tuhan Yesus menugaskan kepada Maria Magdalena untuk membawa kabar tentang kebangkitan Tuhan. Menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Padahal kesaksian perempuan itu tidak dianggap. Tadi sudah saya sebutkan. Apalagi dia adalah perempuan yang pernah gila. Pernah dirasuk oleh 7 iblis. Mana ada orang yang percaya. Tetapi Yesus tetap memberikan kepercayaan itu kepada Maria. Zaman itu sekali lagi, wanita itu bukanlah sosok atau pribadi manusia yang derajatnya itu tinggi. Sehingga ada cerita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya, itu cerita bagaimana orang-orang di daerah timur gitu ya, di daerah timur, Asia Timur, Timur Tengah sana begitu ya. Itu sebenarnya sangat-sangat tidak membuat wanita itu sama derajatnya dengan laki-laki ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya membaca sebuah literatur ya, misalnya ya orang-orang di Timur Tengah itu tidak akan berjalan berdampingan ya, suami tidak akan berjalan berdampingan dengan istrinya, apalagi kalau kita melihat kayak kita ya, kalau di dalam kondisi yang tidak pandemi, kita ada di mall ya, kalau kita melihat ada suami yang menggandeng istri, aduh mesra banget. Di dunia Timur Tengah kuno, Bapak Ibu ya, bahkan mungkin juga sampai hari ini tidak ada yang demikian. Kalau istri itu berjalan berdampingan dengan suami, maka bisa dianggap bahwa istri itu sedang tidak menghargai suaminya. Istri itu sedang menganggap rendah suaminya. Maka istri bisa digampar, Bapak Ibu ya. Maka istri itu harus jauh-jauh dari suaminya kalau lagi berjalan di tempat umum. Suami jalan dulu, kemudian istrinya di belakang. Ya, itu demikian. Itu zaman-zaman dulu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi luar biasanya ya, di dalam zaman modern ini orang-orang di Timur Tengah itu ya, sesuai yang literatur yang saya baca begitu ya. Itu justru saat ini banyak para suami itu memberikan kesempatan kepada para istri kalau berjalan itu ya, berjalan di depan suaminya ya. Jadi istri itu berjalan dulu di depan, nah istrinya itu suaminya itu berjalan agak jauh-jauh di belakangnya begitu ya, jauh di belakangnya. Ya. Itu sekarang ya. Nah, kenapa kalau zaman dulu istri itu kalau berjalan di tempat umum harus di belakang agak jauh dari suaminya, tetapi hari ini kalau mereka jalan di tempat umum si istri harus di depan suaminya gitu ya, agak jauh. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata mereka itu pasca perang dan masih perang ya, dan ternyata jalanan itu banyak ditaruh bom atau ranjau darat Bapak Ibu ya. Jadi itu yang terjadi ya. Kenapa para suami di daerah sana itu meminta istrinya itu kalau berjalan itu di depan ya, supaya kalau kena bom itu yang kena itu istrinya duluan gitu ya, bukan suaminya. Dan itulah ya, itu gambaran sebenarnya bagaimana wanita itu tidak dihargai, disebut sebagai mungkin warga kelas 2, kesaksiannya pun juga tidak diindahkan begitu ya. Itu situasinya. Wanita itu tidak penting, tidak punya kedudukan. Tidak boleh menjadi saksi di pengadilan, itu wanita ya. Tetapi Yesus itu menganggap penting wanita ini, bahkan wanita yang pernah gila ya. Bahkan Yesus itu menjadikan wanita ini saksi mata dari kebangkitannya untuk mewartakan berita pengharapan itu kepada orang lain. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus bangkit, Ia memberi kepercayaan kepada kita untuk melanjutkan misinya dalam hidup kita. Untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan.
Dan karena dia yang punya misi, maka Yesuslah yang akan menyertai kehidupan kita. Yesuslah yang akan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang sedih ya, berkaitan dengan badminton ya, All England Indonesia di Depak ya. Banyak yang masih sedih ya, karena merasa kita dicurangi, dipecundangi. Tapi apapun itu sudah lewat. Tapi ada satu peristiwa yang luar biasa berkait dengan badminton di negara Indonesia ini Bapak Ibu ya. Pada tahun 1976 itu berlangsung pertandingan bulu tangkis, yaitu final Piala Thomas. Nah, final Piala Thomas ini adalah kejuaraan bulu tangkis bergu tentu ya. Nah, antara Indonesia dengan Malaysia ya bertanding. Regu Indonesia bertanding dengan regu Malaysia. Dan di dalam final ini akan ada 9 pertandingan yang harus dimainkan ya. 9 pertandingan yang harus dimainkan. Nah, uniknya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tahun 76 itu pada saat Thomas itu. Saat 5 babak itu sudah dimainkan. Jadi 5 babak itu sudah dimainkan di Piala Thomas itu. Semuanya Indonesia itu sudah unggul 5-0 ya. Indonesia sudah unggul 5-0. Wah, luar biasa ya, senang. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, meskipun demikian pertandingan itu harus dilanjutkan ya. Maka pemain ke-6, pemain ke-7, ke-8, ke-9, mereka tetap bermain Bapak Ibu ya. Mereka tetap bermain. Sebenarnya permainan mereka itu tidak peduli ya. Mau mereka itu menang, mau mereka itu kalah gitu ya. Toh pertandingan itu sudah dimenangkan oleh Indonesia dan pasti akan menang. Yang perlu dilakukan oleh pemain ke-6, 7, 8, 9 itu adalah mereka harus bertanding sekuat tenaga, semaksimal mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga di dalam Kristus Tuhan. Kristus yang bangkit itu ingin menyatakan kepada kita seperti tadi. Kita ini adalah pemain ke-6, 7, 8, 9. Tuhan yang sudah bangkit itu menang atas maut. Dia sudah memenangkan kehidupan kita. Dan misi itu harus kita lanjutkan. Kitalah pemain ke-6, 7, 8, 9 itu dan pasti menang. Cuman permasalahannya adalah, ayo kita tetap bertahan, kita bertanding. Karena Tuhan sudah menjamin itu buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita itu tidak hidup dengan bermalas-malasan. Apalagi sengaja kalah. Jangan. Tapi kita hiduplah lebih baik. Kita bekerja lebih giat. Karena kita adalah saksi dari kebangkitannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kesimpulan dari berita Paskah hari ini. Peristiwa Paskah adalah peristiwa sejarah Yesus yang bangkit untuk memberi makna di dalam sejarah kehidupan kita masing-masing secara pribadi. Yang pertama, Paskah adalah penegasan bahwa Yesus mengenal kita secara pribadi. Karena Yesus mengenal kita apa adanya secara pribadi. Mari jujur di hadapan Tuhan. Tidak usah memakai topeng. Tuhan tahu siapa kamu. Tuhan tahu siapa kita. Datang kepada Dia. Dan Dia akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Tidak usah memakai topeng. Kalau kita rapuh ya rapuh datang kepada Tuhan. Kita gagal ya gagal datang kepada Tuhan. Kita ambiar ya kita ambiar datang kepada Tuhan. Mungkin kita ini adalah tipikal orang yang outside-nya swanger, inside-nya ambiar Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan tahu, datang sama Tuhan, Dia kenal kita. Dan Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Paskah itu adalah pernyataan Yesus bahwa Ia menghargai kita. Dan Dia memandang kita bukan sebagai angka,
Jadi kita nggak perlu capai poin untuk mendapatkan perkenanan Allah. Jangan banggakan poin kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hargai juga orang lain yang menganggap bahwa Yesus itu menganggap semua yang lain juga penting. Jadi tidak perlu menganggap diri kita itu paling penting dan berlagak sok penting. Kita mungkin seringkali berkata, kamu itu mesti bersyukur ada saya. Tapi di dalam Paskah ini, mari kita ubah. Kita katakan kepada orang lain, rekan-rekan yang lain, istri kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Kita berkata kepada mereka, saya bersyukur karena kamu ada. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan kamu di tempat ini. Saya bersyukur Tuhan itu memberikan pelayanan ini kamu supaya kita bisa melayani bersama-sama. Mari kita berdoa juga untuk orang lain. Karena Tuhan menganggap kita semuanya berharga. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Paskah itu adalah penegasan. Yesus menganggap kita penting untuk menjalankan misinya. Oleh sebab itu, jangan anggap remeh setiap pelayanan dan kehidupan kita. Kehidupan kita penting bagi Allah. Pekerjaanmu penting bagi Allah. Pelayananmu penting bagi Allah. Teman-temanmu juga penting bagi Allah supaya engkau bisa bersaksi kepada mereka. Karena mereka bukan angka juga. Tetapi Allah mengasihi mereka juga. Paskah itu adalah berbicara bagaimana. Karena Yesus hidup, maka hidup kita punya makna. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sekali lagi Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami menyambut Paskah, Engkau hidup, Engkau bukan Tuhan yang mati. Oleh sebab itu karena Engkau hidup, kehidupan kami bermakna, kehidupan kami menjadi kehidupan yang indah. Oleh sebab itu kami mau menatap kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menerima kami ada apa adanya. Terima kasih Engkau menghargai kami. Terima kasih Engkau mempercayakan kami satu pekerjaan besar, yaitu untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan. Beri kuat kuasa-Mu untuk kami melanjutkan kehidupan kami ini. Dan kami mau menatap kehidupan ini ke depan dari hari ini sampai yang akan datang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Amin.